Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Faik Amrullah. Saya mahasiswa Stikes Nontokusumo, Yogyakarta. Baik, langsung saja. Pernahkah kita bertanya, siapa yang pertama kali menyentuh tangan korban saat bencana terjadi? Siapa yang berjaga ketika sirene ambulan tak henti berbunyi? Dan siapa yang memastikan bahwa di tengah kepanikan, kemanusiaan tetap hadir? Ya, jawabannya adalah perawat. Namun, pertanyaan berikutnya jauh lebih penting. Mengapa suara perawat masih jarang terdengar ketika kebijakan manajemen bencana dirumuskan? Indonesia adalah negeri yang indah, tetapi juga salah satu negara dengan resiko bencana tertinggi di dunia. Gempa bumi, banjir, tanah longsor, letusan gunung api, hingga krisis kesehatan masyarakat terus menjadi tantangan yang tidak dapat dihindari. Di era digital, ancaman bencana bahkan semakin kompleks, mulai dari disinformasi saat keadaan darurat hingga gangguan sistem layanan kesehatan. Di tengah realitas tersebut, perawat selalu hadir. Kita ada di ruang gawat darurat, di pengungsian, di rumah sakit lapangan, bahkan di garis depan pemulihan pasca bencana. Namun ironisnya, ketika keputusan strategis dibuat, kursi perawat di meja kebijakan seringkali kosong. Padahal, perawat adalah profesi yang memiliki perspektif paling dekat dengan masyarakat. Kami melihat data bukan hanya sebagai angka, tetapi sebagai nyawa. Kami memahami bahwa satu keputusan yang terlambat dapat berarti hilangnya harapan bagi sebuah keluarga. Sudah saatnya kita mengubah paradigma. Perawat bukan sekedar pelaksana teknis. Perawat adalah pemimpin, analis, edukator, dan agen perubahan. Bayangkan sebuah kebijakan mitigasi bencana tanpa perspektif keperawatan. Siapa yang akan memastikan kebutuhan kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, anak-anak, dan penyandang disabilitas benar-benar terakomodasi? Siapa yang akan menjamin bahwa layanan kesehatan mental pasca bencana tidak dilupakan? Ya, jawabannya kembali sama, yaitu adalah perawat. Oleh karena itu, saya mengajukan 3 langkah strategis. Yang pertama adalah institusionalisasi keterlibatan perawat dalam perumusan kebijakan. Yang kedua, penguatan kapasitas kepemimpinan dan literasi digital bagi perawat. Dan yang ketiga, membangun sistem mitigasi yang inklusif dan humanis. Florence Nightingale pernah berkata, I attribute my success to this. I never gave or took any excuse. Semangat itulah yang harus kita bawa hari ini. Kita tidak lagi memiliki alasan untuk membatasi peran perawat hanya di balik dinding rumah sakit. Jika perawat mampu mengambil keputusan dalam hitungan detik untuk menyelamatkan nyawa, maka perawat juga mampu mengambil bagian dalam menentukan arah kebijakan bangsa. Hari ini, saya berdiri, saya menyuarakan bukan hanya sebagai seorang mahasiswa keperawatan. Saya berdiri dan menyuarakan sebagai representasi ribuan perawat yang suaranya belum sepenuhnya didengar. Saya berdiri untuk mengatakan bahwa ketangguhan tidak lahir dari diam, tetapi dari keberanian untuk bersuara. Karena pada akhirnya, manajemen bencana bukan sekedar tentang mengelola krisis. Manajemen bencana adalah tentang menjaga martabat manusia. Mari kita pastikan bahwa di setiap meja kebijakan ada suara perawat yang didengar. Mari kita pastikan bahwa di setiap keputusan ada nilai kemanusiaan yang diperjuangkan. Dan mari kita buktikan bahwa perawat bukan hanya penjaga kehidupan, tetapi juga penentu arah keselamatan publik. Saya percaya ketika perawat diberi ruang untuk memimpin, maka bangsa ini tidak hanya akan pulih dari bencana. Bangsa ini akan menjadi lebih tangguh dan kokoh. Karena kami adalah perawat, kami adalah suara ketangguhan, kami adalah the voice of resilience. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace out.